Mengapa kamu bertanya? Para wanita dari kuil Zeng yang memandang Lu Yun dengan waspada. Hanya bertanya, kamu mau bicara atau tidak, terserah kamu. Lu Yun berkata dengan acuh tak acuh. Para wanita dari kuil Zeng yang memutar mata mereka, tapi Lu Yun berkata itu tidak masalah. Tapi ikan yin dan yang di tangan aslinya mengunci napasnya. Wanita dari kuil Zeng yang dapat menjamin bahwa jika dia mengatakan tidak, anak laki-laki di depannya pasti akan membiarkan ikan menggigitnya. Sebanyak 5 tim telah tiba, melewati 5 portal. Pemimpin tim adalah Zeng Gang, tetua ketiga kuil Zeng yang kami. Mendengar ini, Lu Yun melambaikan tangannya, dan alam api di sekitarnya menghilang. Ikan kecil yin dan yang di tangannya juga kembali ke tubuhnya. Oke, kamu boleh pergi. Lu Yun melambaikan tangannya dan berkata. Wanita dari kuil Zeng yang meninggalkan kawah bersama murid-muridnya tanpa memikirkannya. Meskipun saya tidak mendapatkan informasi apapun tentang kepemilikan dari pihak lain. Tapi Lu Yun tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya dia tahu bahwa selain dia, ada orang lain yang mengetahui bahwa apa yang disebut reruntuhan kuno ini adalah jebakan dari awal hingga akhir. Yang membuatnya penasaran sekarang adalah bagaimana orang-orang di kuil Zeng yang mengetahui hal-hal ini. Lagi pula, dia tahu betul bahwa itu semua bergantung pada Lord Skyfire yang dia temui secara tidak sengaja. Kalau tidak, dia hanya akan curiga itu adalah sebuah konspirasi. Lao Deng, selain kamu, apakah ada orang lain yang mengetahui tentang formasi ini? Lu Yun bertanya. Tentu saja, jika saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk menyusun formasi sebesar itu, saya akan dapat menyelesaikannya di tahun monyet, kuda, dan bulan. Tentu saja, akan ada seseorang di samping untuk bantu selesaikan. Tapi keseluruhan tata letak formasi dirancang olehku, dan tidak ada yang bisa menandingiku. Aku tahu formasi ini lebih baik. Bahkan binatang buas itu, Su Tiancheng, tidak bisa. Tuan Tianhuo berkata dengan tidak setuju. Dengan kata lain, kemungkinan penyebaran masalah ini masih sangat tinggi. Begitu Lu Yun mengatakan ini, dia ditolak oleh Tuan Tianhuo, tidak mungkin. Dengan kekejaman Su Tiancheng, siapapun yang mengetahui masalah ini tidak bisa membiarkan mereka hidup. Mendengar ini, Lu Yun sedikit bingung. Bagaimana orang-orang di kuil Zeng yang tahu bahwa reruntuhan kuno ini sebenarnya adalah sebuah konspirasi? Hah, Lu Yun tiba-tiba menyadari masalah lain, mengapa saya masih di sini? Mengapa saya belum diteleportasi? Bukankah tugas saya untuk menjaga sudah selesai? Mungkinkah saya harus tetap menjaga di sini? Penjaga, tentu saja kita harus berjaga. Bagaimana menurutmu? Tuan Tianhuo berkata dengan marah. Jenima, maukah kau mengikatku di sini? Bagaimana ini bisa dilakukan? Cepat pikirkan cara, Lu Yun mendesak. Bagaimana dia bisa menjadi seperti penjaga gerbang, menjaga peti harta karun di sini? Dia masih harus menemukan cara untuk mencegah kebangkitan Su Tiancheng. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Kamu bisa menjaga kotak harta karun di sini dengan jujur, atau kamu bisa membuka kotak harta karun dan dipindahkan kembali ke ruangan gelap, di mana kamu akan disambar petir hidup-hidup. Pilih salah satu. Tuan Tianhuo merentangkan tangannya dan berkata, Lu Yun. Dia tidak ingin memilih salah satu dari keduanya. Lu Yun menendang batu di kakinya dengan frustrasi. Bang, batu itu menghantam kotak harta karun dan benar-benar memindahkan kotak harta karun itu setengah menit. Ini adalah gerakan yang tidak disengaja, tapi Lu Yun tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sial, ternyata kotak harta karun ini tidak dipaku ke tanah. Maka ini akan mudah. Lu Yun berjalan menuju peti harta karun dengan seringai di wajahnya. Tidak lama kemudian, saya melihat seorang pemuda melompat di antara gunung berapi dengan membawa kotak harta karun di punggungnya. Tugas Lu Yun adalah menjaga kotak harta karun, artinya selama kotak harta karun tidak dibuka, tidak ada batasan. Yang lebih menyebalkan adalah meskipun Lu Yun bisa memindahkan kotak harta karun itu sesuka hati, kotak harta karun itu tidak bisa disimpan di ring penyimpanan dan ruang Flame Mountain, jadi dia hanya bisa membawanya. Meskipun tindakannya agak berpengaruh dan tindakannya sedikit lebih arogan, setidaknya dia tidak lagi harus membuat tembok. Lu Yun sudah sangat puas dengan ini. Nak, kamu benar-benar milikmu. Kamu bisa memikirkan metode seperti itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Tuan Tianhuo berkata tanpa berkata-kata. Tingkah laku Lu Yun tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajahnya. Dia pernah bersumpah kepada Lu Yun betapa sempurna dan sempurnanya lingkaran sihir yang dia rancang. Namun sejak itu, Lu Yun menjadi seperti pendeteksi kerentanan, memanfaatkan segala macam celah, bahkan merugikan Tianhuo Senjun. Terlebih lagi sekarang, kini Lu Yun tidak hanya bisa bergerak bebas, tapi juga memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Dunia kecil ini memiliki larangan terbang, tetapi karena Lu Yun dikenali sebagai monster oleh formasi, larangan terbang tersebut tidak berlaku untuknya. Dengan kata lain, dia bisa terbang bebas di angkasa. Tapi Lu Yun tidak melakukan itu. Membawa kotak harta karun di punggungnya sudah cukup untuk dipamerkan. Jika dia terbang di langit, dia hanya mencari masalah untuk dirinya sendiri. Lao Deng, cepat berikan aku peta dunia kecil ini. Lu Yun memandangi pegunungan yang tak terbatas dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Dia membiarkan orang-orang dari kuil Zeng yang pergi begitu saja. Dia seharusnya menanyakan tentang peta dunia kecil ini dari mereka. Tapi Lu Yun tidak menyangka pada saat itu tugasnya adalah menjaga kotak harta karun sepanjang waktu. Ini bukan hanya tentang mengusir orang-orang dari kuil Zeng Yang.
Itu telah ditransfer ke jiwamu. Tapi peta ini digambar pada waktu itu. Agak berbeda dari sekarang. Kata Tuan Tianhuo. Lu Yun, apa maksudmu? Mungkinkah dunia kecil ini selalu berputar? Itu wajar. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa 3 kali kamu diteleportasi, lingkungannya sangat berbeda? Dunia kecil ini sebenarnya adalah versi yang lebih kecil dari dunia atas. Setelah diingatkan oleh Tuan Tianhuo, Lu Yun menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Pertama kali dia diteleportasi adalah ke gurun tak berujung, targetnya adalah negeri angin barat. Kali kedua dia diteleportasi adalah ke hutan purba yang subur, targetnya adalah negeri Donglai. Saat ini, di negeri berkobar yang penuh dengan gunung berapi ini, targetnya tentu saja adalah negeri Nanyu. Tetapi ketika Lu Yun melihat sekilas ke peta yang dikirimkan ke jiwa oleh Tuan Tianhuo, dia membeku di tempat. Menurut petunjuk di peta, tempat Lu Yun berdiri sekarang seharusnya adalah lautan yang tak berujung. Namun nyatanya, Lu Yun dikelilingi oleh gunung berapi dan magma. Lao Deng, kenapa kamu tidak menjelaskan ini? Jelaskan apa? Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Setelah sekian lama, bukankah normal jika petanya menyimpang? Apakah ini penyimpangan? Apakah tidak sesuai dengan aslinya? Lu Yun mengeluh. Gunung berapi ditandai sebagai laut. Bisakah peta ini dipercaya? Oh, jangan khawatir tentang detail ini, kamu hanya perlu mengetahuinya dan bergegas ke pulau yang berada di tengah peta. Disitulah pertempuran terakhir akan berlangsung. Tuan Tianhuo berkata dengan tidak setuju. Saudaraku, ikuti aku. Pasti ada sesuatu yang bagus di peti harta karun di belakang anak itu. Beraninya kamu berlarian membawa kotak harta karun dengan begitu terang-terangan. Kamu sama sekali tidak menganggap serius keluarga Wang kota Zhongzhou nomor 19 kami. Bunuh, bunuh, bunuh. Titik. Lu Yun juga tidak bisa berkata-kata. Dia sudah cukup berhati-hati, tetapi di pegunungan tak berujung ini, bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi, jadi tidak mungkin untuk terlihat terlalu mencolok. Lu Yun menjadi sasaran dari jauh. Saat itu, keluarga Wang di kota Zhongzhou nomor 18 masih bingung. Hatiku berkata, inikah peti harta karun yang telah menjadi roh? Ia bahkan melahirkan anggota badan dan bisa berjalan. Ketika kelompok itu semakin dekat, mereka menyadari bahwa jelas ada seseorang yang membawa peti harta karun. Awalnya, keluarga Wang di kota Zhongzhou nomor 18 masih pemalu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat peti harta karun goblin. Mereka tidak tahu sihir jahat apa yang diketahui oleh goblin peti harta karun. Tetapi ketika saya mengetahui bahwa itu adalah seseorang yang sedang mempermainkannya, rasa takut itu hilang dan digantikan oleh keserakahan akan harta karun di kotak harta karun dan kemarahan pada orang yang memegang kotak harta karun itu. Alasan mengapa mereka marah adalah karena mereka mengira Lu Yun melakukan ini dengan sengaja untuk menakut-nakuti mereka. Hal ini membuat Lulu tidak mungkin pergi. Jika dia tidak dipaksa oleh kenyataan, siapa yang mau membawa kotak yang berat dan besar kemana-mana? Bukankah itu penyakit otak? Kalian pasti tahu kalau ukuran peti harta karun ini setara dengan ukuran 3 orang dewasa. Jika tidak, keluarga Wang tidak akan salah mengira bahwa peti harta karun itu pada awalnya telah menjadi roh, karena orang-orang Lu Yun tidak dapat dilihat dari belakang, dan mereka sepenuhnya tertutup oleh peti harta karun yang besar. Lu Yun berbalik dan menatap keluarga Wang yang mengejarnya. Dia berteriak, berhenti mengejarku. Berhenti mengejarku. Apa yang kubawa sebenarnya adalah sebuah kotak kosong. Isi di dalamnya telah diambil oleh orang-orang dari kuil Zhengyang. Setelah mengatakan ini, Lu Yun menyesalinya. Lebih baik tidak berteriak. Mungkin mereka akan mengejar mereka sebentar dan kemudian berhenti mengejar setelah mereka menemukan mereka tidak bisa mengejar tempat ini. Dan faktanya seperti yang Lu Yun pikirkan, keluarga Wang di belakangnya mengejarnya dengan lebih bersemangat. Pasti ada harta karun di dalam kotak yang dibawa anak ini. Saudaraku, cepatlah bersamaku. Katakan ini hanya berarti anak ini panik. Semuanya, terus kejar aku, tidak mungkin ada perangkat pembatas semu di kotak harta karun yang dibawa anak ini. Menurut sifat normal Lu Yun, jika seseorang berani mengejarnya tanpa pandang bulu, dia pasti sudah melawan sejak lama. Namun, kotak harta karun yang besar ini terlalu menghalangi. Nak, lari ke arah jam 2. Raja api surgawi di lautan kesadaran spiritual tiba-tiba berbicara. Lu Yun, kenapa kamu lari ke sana? Lari saja jika aku memintamu. Kenapa banyak sekali? Apakah aku masih akan menyakitimu? Tuan Tianhuo berkata dengan marah. Oke, Lao Deng, jika kamu berani mempermainkanku, tunggu saja, aku akan mencabut janggutmu satu persatu. Lu Yun berkata kasar dan mengubah arah larinya. Setelah berlari sejauh tertentu, Lu Yun tahu mengapa Tuan Tianhuo memintanya berlari ke arah ini. Karena tepat di depan Lu Yun, ada kotak harta karun sekarang. Lao Deng, kamu benar-benar jahat, Lu Yun berkata sambil menyeringai. Jika dia tidak mengetahui niat baik Tuan Tianhuo sekarang, dia akan menjadi bodoh. Tuan Tianhuo ingin Lu Yun menggunakan monster yang menjaga kotak harta karun untuk menahan keluarga Wang dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Rencananya bagus, tapi Lu Yun sepertinya telah melupakan satu hal, yaitu, dia bukan hanya manusia yang bercampur di antara monster-monster ini, tapi ada juga manusia yang juga dinilai sebagai monster berdasarkan formasinya, dan juga mempunyai dendam terhadapnya.
Walaupun monsternya banyak, kemungkinan pria tersebut akan ditugaskan untuk menjaga peti harta karun ini oleh lingkaran sihir bisa dikatakan cukup kecil. Tapi jangan lupakan satu hal lagi, Song Yuntian masih berada di ruang gunung api Luyun. Saat keluarga Wang yang mengejar Luyun mendekat, formasi itu diaktifkan, dan cahaya putih jatuh dari langit di depan kotak harta karun. Saat cahaya putih menghilang, seorang pria muncul di depan Luyun. Mata kedua orang itu kebetulan bertemu. Keduanya langsung tercengang. Kenapa kamu ada di sini? Keduanya berkata serempak. Terutama Luyun, bisa dikatakan ada 100.000 kuda rumput dan lumpur berlarian liar di dalam hatinya. Awalnya saya ingin mencari penolong untuk menghilangkan stres saya, tetapi sekarang saya sudah lebih baik, stres saya semakin meningkat. Bahkan Tuan Tianhuo menyadari ada yang tidak beres dan berkata, "Nak, apakah kamu tidak membaca almanak ketika kamu keluar? Bagaimana kamu bisa seberuntung itu?" Luyun, sepertinya Tuhan benar-benar akan membunuhmu." Pria itu mengepalkan tinjunya dan menyerang Luyun. Ketika Luyun melihat ini, dia dengan cepat menghindar, tetapi kotak harta karun berat yang dia bawa di belakangnya membuatnya berhenti. Sama seperti ini, reaksi awal Luyun setengah langkah lebih lambat dari reaksi pria itu. Tinju yang seharusnya bisa dihindari dengan mudah mengenai tulang rusuk kirinya. Beginilah cara para master bersaing satu sama lain. Satu langkah salah dan seluruh permainan kalah. Ketika Luyun terjatuh seperti ini, keluarga Wang yang mengejarnya tidak hanya melihat pria berbaju hitam, tetapi juga melihat kotak harta karun di belakang pria itu. "Tuan, tampaknya kita sangat beruntung. Hal baik tentang beli satu dan dapatkan satu gratis telah terjadi pada kita. Lihatlah orang yang masih ingin merebut mangsa dari mulut harimau dan merebut mangsa kita. Sungguh memalukan baginya. Saudara-saudara, bergembiralah, jika pemungutan suara ini dilakukan dengan baik, kita akan diberi imbalan." Tuan muda tertua dari keluarga Wang memberi semangat. "Lepaskan bocah nakal itu dan biarkan aku yang melakukannya." Pria yang awalnya ingin mengambil keuntungan dari kemenangan berhenti dan melihat ke arah keluarga Wang yang agresif. Dia mengira itu adalah bala bantuan Luyun dan mengambil setengah langkah mundur untuk berada di sisi yang aman dan mundur ke peti harta karun. Ketika Luyun melihat ini, dia tidak segera bangun, tetapi berteriak kepada keluarga Wang di belakangnya, "Oh! Kakiku sepertinya patah. Aku tidak bisa bertahan, saudara-saudara. Aku mencoba yang terbaik, ayo aktif." Dia melarikan diri dengan peti harta karun. Keluarga Wang sedikit bingung dengan perkataan Luyun, namun mereka menangkap dua pesan dalam perkataan Luyun. Pertama, pemuda yang membawa kotak harta karun itu mengalami patah kaki dan tidak dapat lari. Orang kedua ingin melarikan diri dengan membawa kotak harta karun lainnya. Reaksi pertama keluarga Wang secara alami adalah menghentikan pria yang mencoba melarikan diri dengan kotak harta karun di punggungnya. Adapun pemuda ini, kakinya patah dan dia tidak bisa berlari terlalu jauh. Dan ketika pria yang memiliki dendam terhadap Luyun melihat bahwa keluarga Wang memperhatikannya, dia menjadi semakin yakin bahwa orang-orang ini adalah bala bantuan Luyun. "Jadi bagaimana jika ada terlalu banyak orang? Apakah kami takut padamu?" Mata pria itu menyipit, dan ada keganasan di matanya. Luyun, yang tiba-tiba terbaring di tanah sambil memegangi kakinya dan meratap, tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria itu, wajahnya penuh keterkejutan. Melihat mata perak pria itu, jantungnya berdetak kencang. Anggota keluarga Wang yang bergegas menuju pria itu tiba-tiba membeku di tempat seolah-olah mantra penahan telah diterapkan pada mereka. Saat cahaya perak bersinar di mata pria itu, anggota keluarga Wang jatuh ke tanah satu persatu. Tanpa kecuali, semua mata menjadi putih. "Sekarang giliranmu sekarang, Luyun. Apakah kamu siap menerima kematian?" Pria itu berkata dan melihat ke arah tempat Luyun terbaring. Tapi Luyun telah pergi, dan hanya ada kotak harta karun besar tergeletak miring di tanah. Pria itu meraung dengan wajah galak, "Luyun. Apakah kamu serangga? Kamu bersembunyi saja di sana-sini." Namun sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh sebuah suara, "Aku tidak bersembunyi. Bukankah itu tepat di belakangmu?" Ketika pria itu mendengar ini, dia mengambil satu langkah ke depan dan menjauhkan diri tanpa berpikir. Ketika pria itu berbalik dan menatap Luyun, dia tercengang. Luyun terlihat berdiri di depan kotak harta karun yang seharusnya dia jaga. Saat ini, kunci kotak harta karun telah hilang. Sekarang yang diperlukan hanyalah sedikit pengangkatan, dan peti harta karun akan terbuka. "Sampai jumpa." Luyun melambai ke arah pria itu dan berkata. Lalu dia menendang peti harta karun itu. "Luyun, aku mencarimu untuk mati." Mata pria itu dipenuhi cahaya perak, dan semburan kekuatan spiritual melonjak ke arah Luyun. Namun sebelum kekuatan jiwa bisa menyentuh Luyun, pria itu diliputi oleh cahaya putih yang jatuh dari langit. Tidak, dengan raungan enggan dan marah ini, pria itu menghilang di depan Luyun. Luyun menghela nafas lega. Meski prosesnya agak berliku, hasilnya bagus. Akhirnya, kelompok anjing gila keluarga Wang yang mengejar mereka akhirnya berhasil ditangani. "Nak, sepertinya kamu dalam masalah. Jika aku membaca mantra yang baru saja digunakan pria itu dengan benar, sepertinya itu adalah teknik rahasia klan elf. Dan levelnya tidak rendah," kata Tuan Tianhuo, "metode rahasia ras roh.
Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya juga telah melakukan sedikit penelitian tentang metode rahasia ras roh. Apa yang digunakan pria tadi bukanlah sebuah konsep sama sekali. Lu Yun membalas. Benarkah? Apakah kamu masih tahu tentang klan roh? Di zaman kita, sangat sedikit orang yang tahu tentang klan roh. Bagaimana kamu bisa tahu? Lord Tianhuo tampak sangat tidak percaya. Aku tidak hanya tahu tentang perlombaan roh, aku juga tahu. Lu Yun menelan kata-katanya lagi. Masih bisakah kamu melakukannya? Apa yang bisa kamu lakukan? Tuan Tianhuo bertanya. Aku juga bisa menirunya. Wus. Lu Yun memberi isyarat secara acak. Tuan Tianhuo. Apakah kamu tidak bodoh? Alasan mengapa Lu Yun tiba-tiba berhenti berbicara sepenuhnya karena RH, yang telah terbangun dalam jiwanya, menghentikannya dengan kata-kata. Biarkan dia tidak sepenuhnya percaya pada Raja Api Surgawi ini untuk saat ini. Nak, percaya atau tidak, aku merasakan aura klan roh dari orang itu. Tuan Tianhuo tidak berkata apa-apa dan berhenti berbicara dengan Lu Yun. Hal ini membuat Lu Yun yang tertarik merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti sedang menonton serial TV. Saat dia sedang menonton naik turunnya, gambar itu tiba-tiba muncul dan sederet kata muncul di layar. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya, dengarkan episode berikutnya. Namun tak lama kemudian RH menjawab keraguan Lu Yun, saudaraku. Saya tidak yakin apakah orang yang barusan berasal dari suku roh, tetapi metode jiwa yang digunakan memang dari suku roh. Saya yakin akan hal ini, dan saya yakin bisa bangun begitu cepat karena aku merasakan gelombang jiwa yang begitu kuat. Lu Yun juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan pertanyaan yang telah lama membingungkannya, mengapa metode klan roh yang digunakan orang itu berbeda dengan hantu klan roh yang saya lihat digunakan di tanah tersegel. Mungkinkah ada juga faksi di klan roh? RH menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, suku roh adalah ras yang sangat bersatu. Alasan mengapa kamu tidak menyadarinya, saudaraku, adalah karena pihak lain menggunakan metode jiwa dari suku roh kuno. Kamu belum melihatnya sebelumnya, jadi wajar saja jika Anda tidak mengenalnya. Itu tidak mengherankan. Suku roh kuno, itu tidak benar. Sebelum zaman kuno, bukankah suku roh sudah dimusnahkan oleh ras lain di dunia atas? Lu Yun bertanya, suku rohlah yang dimusnahkan, bukan suku roh kuno. Saudaraku, meskipun mereka semua memiliki kata suku roh, pada dasarnya mereka berbeda. Suku roh kuno bukanlah sisa dari suku roh yang bertahan, tetapi suku roh kuno. Ras manusia telah mempelajari teknik rahasia yang diturunkan oleh ras Eldar dan menjadikan dirinya sebagai sebuah ras. RH menjelaskan dengan sabar. Lu Yun memamerkan giginya, dengan kata lain, suku roh kuno sebenarnya adalah sekelompok manusia yang telah mempelajari rahasia suku roh. Lebih tepat dikatakan bahwa ini adalah ras daripada kekuatan. Ini sepenuhnya bisa dimengerti. Saudaraku, jika kamu mengetahui detail pihak lain, kamu tidak akan terlalu pasif saat kita bertemu lagi. Tapi aku tidak menyangka Beidi akan memiliki orang kuat seperti itu di bawah komandonya. Lu Yun menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, untungnya, dia tidak bertindak impulsif dan pergi ke Tanah Beihan untuk menyelesaikan rekening dengan Beidi. Jika tidak, dia tidak akan pernah kembali. Tapi hukum jiwa ini sangat kuat. Lu Yun berkata dengan tulus, melihat mayat keluarga Wang yang tergeletak di tanah. Hanya dalam satu saat, begitu banyak orang yang terbunuh seketika. Dan kecepatan serangannya sangat cepat bahkan aku pun terkejut saat itu. Lu Yun dengan rapi menjarah semua cincin penyimpanan keluarga Wang di tanah, dan segera pergi membawa kotak harta karunnya. Dengan pelajaran yang didapat dari terakhir kali, Lu Yun mempelajari pelajaran dengan baik kali ini dan menemukan jubah besar untuk dikenakan di tubuhnya, menutupi peti harta karun di belakang punggungnya. Setidaknya dengan cara ini, tidak ada yang bisa melihat peti harta karun yang dibawanya secara sekilas. Lagi pula, semakin dekat Anda ke pusat, semakin besar peluang bertemu seseorang. Jika Lu Yun masih terang-terangan berjalan membawa kotak harta karun yang besar, bukankah dia akan diburu? Namun saat ini, di Donglai, negeri dengan musim dingin yang hangat dan musim panas yang sejuk serta iklim yang cocok, sedang turun salju lebat. Pepohonan hijau subur ditutupi dengan lapisan putih tebal, dan dedaunan hijau yang terbuka tampak sangat tidak serasi dengan salju putih. Beidi, sudah kubilang, Xuan Wu dan Wuji belum pernah ke negeri angin barat. Zikong menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, Tuan Zikong, apa yang Anda katakan tidak berdasar. Panggil kedua orang ini keluar dan saya akan menghadapi mereka. Sekilas saya akan tahu apakah Anda pernah ke sana atau belum. Ucap Beidi sambil duduk di singgasana yang terbuat dari kristal es. Dia datang ke sini kali ini sepenuhnya karena ketika dia berada di negeri angin barat, Lu Yun menggunakan penampilan Xuan Wu untuk mengusir Beidi. Dapat dikatakan bahwa adegan saat ini sepenuhnya disebabkan oleh pembingkaian Lu Yun. Adapun Kuil Zunbo dan bahkan seluruh wilayah Donglai, orang-orang ditembak sambil berbaring. Mereka saat ini sedang mengasingkan diri dan tidak bisa melihat siapapun. Dan aku sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika kamu memaksakan batasmu seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak ramah. Saat dia berbicara, cahaya Buddha menyinari seluruh tubuh Zikong, dan dia tampak seperti Buddha hidup, agung dan khusyuk. Menurutku kalian keledai botak yang mendorong amplop itu. Beidi tiba-tiba menamparkan singgasana kristal es tempat dia duduk, dan menembak ke arah Zikong. Lu Yun melihat peta dan kemudian pemandangan di depannya, wajahnya penuh kebingungan.
Pemandangan di depannya sama sekali tidak sesuai dengan peta yang diberikan Tianhuo Shenjun padanya. Di depan Lu Yun ada rawa berisi racun, tapi yang ditandai di peta adalah danau jernih. Terlebih lagi, rawa racun ini selalu memberikan perasaan aneh yang tak terlukiskan pada Lu Yun. Tapi ini satu-satunya jalan menuju Pulau Tengah, asalkan semua danau yang ditandai di peta kini telah berubah menjadi rawa. Wah, seperti inilah dunia kecil tanpa ada yang mengawasinya. Evolusinya tidak bisa statis, kecuali ini adalah dunia tanpa makhluk hidup. Kata Tuan Tianhuo, tapi nak, kamu harus hati-hati. Danau ini adalah ujian terakhir untuk sampai ke Pulau Tengah. Aku menghabiskan banyak waktu untuk mendesainnya. Lu Yun, apa yang kamu desain? Air di danau itu terendam dan air terapung. Begitu seorang beku bersentuhan dengan jenis air ini, meridiannya akan tersegel, dan dia tidak akan dapat menggunakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Dia tidak akan berbeda dengan orang biasa. Dan saya juga menempatkan sekelompok hewan air yang terlatih khusus, buaya rakus. Seperti namanya, buaya ini selalu berada di jalan untuk mencari makanan hingga mereka meregang hingga mati kemampuan. Petik 2. Tuan Tianhuo berkata satu persatu. Lao Deng, apakah kamu sakit parah? Sulit sekali. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Saya tidak mau. Ketika kami akan menyelesaikan pekerjaan, wanita Jalang Su Tiancheng itu tiba-tiba mengatakan kepada saya bahwa kita tidak hanya harus mempertimbangkan kekuatan keseluruhan, tetapi juga kekuatan fisik. Itu sebabnya saya menambahkan tes seperti itu untuk sementara. Tuan Tianhuo berkata dengan lemah. Lu Yun memandang ke rawa dengan gelembung hijau, bergidik dan berkata, seberapa besar buaya rakus? Meskipun buaya rakus makan dalam jumlah yang sangat banyak, ia hanya sebesar telapak tangan. Namun, kekuatan gigitannya kuat. Bahkan tulang fisik binatang spiritual dan binatang buas yang telah mencapai alam peri emas tidak dapat menahan taring tajam dari buaya rakus. Buaya rakus. Kata Tuan Tianhuo. Mendengar ini, Lu Yun menelan ludahnya dan baru saja hendak gigit jari dan mencobanya. Tiba-tiba, perasaan krisis yang disebabkan oleh pelatihan bertahun-tahun di ambang hidup dan mati muncul di hatinya, membuat Lu Yun tanpa sadar menarik diri, kakinya. Kepala buaya hijau tiba-tiba melompat keluar dari tempat Lu Yun baru saja mendarat. Hanya satu kepalanya yang hampir sebesar kotak harta karun yang dibawa Lu Yun di belakangnya. Kaki Lu Yun yang ditarik hampir menyentuh rahang bawah kepala buaya. Jika dia lambat tadi, salah satu kakinya akan hilang. Kepala buaya yang gagal berhasil tidak mengejar kemenangan Lu Yun, melainkan langsung mundur ke rawa. Melihat riak di rawa, Lu Yun bertanya, Lao Deng, apakah Jinima adalah buaya seukuran telapak tangan yang kamu sebutkan? Dia berani memiliki kepala sebesar 3 orangku. Ini, ratusan juta tahun telah berlalu, dan kamu masih tidak mengizinkan manusia berevolusi. Tuan Tianhuo berkata dengan tegas. Dia telah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, tetapi pada awalnya dia menerima begitu saja bahwa meskipun buaya berevolusi, ia akan berevolusi menuju asupan makanannya yang lebih tinggi atau kekuatan gigitan taringnya. Tanpa diduga, evolusi gadis ini ternyata adalah ukuran tubuh. Lu Yun, sialan aku, apa yang kamu sebut evolusi? Konservatif jika mengatakan itu mutasi. Tidak, aku bilang kamu nak, apa kamu sudah gila? Sekarang kamu telah dinilai sebagai monster oleh lingkaran sihir, dan kamu tidak terkena larangan terbang, kenapa kamu tidak terbang saja? Bukankah, tidak masalah jika ia berevolusi atau bermutasi, dan saya tidak dapat mengancam Anda? Mengapa menempatkan diri Anda dalam risiko? Lu Yun, sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Saya pikir kamu tahu. Tuan Tianhuo merentangkan tangannya dan berkata. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Lu Yun berkata tanpa berkata-kata. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya? Tepat ketika Tianhuo Shenjun ingin putus dengan Lu Yun, dia disela oleh Lu Yun, karena sebuah ide muncul di benaknya, sebuah ide untuk menghasilkan banyak uang darinya. Saat ini di rawa dangkal, sekelompok biksu berseragam dengan hati-hati meraba-raba melewati rawa. Semuanya, hati-hati, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Sebelum penjaga itu bisa mengatakan apapun, dia menghilang ke dalam beberapa gelembung di rawa keruh. Pemandangan mengerikan ini langsung membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Rekannya baru saja hendak turun untuk memeriksa situasi ketika dia melihat warna merah cerah muncul di rawa hijau. Kemudian kepalanya yang robek dan cacat dikuburkan di rawa. Lindungi Tuan Muda, hati-hati, semuanya, hati-hati di dalam air, teriak seseorang. Namun karena ketakutan akan hal yang tidak diketahui, kata-kata ini tidak hanya gagal menjadi pengingat, namun justru membuat situasi semakin membingungkan. Bagaimanapun juga, para beku yang berada di jurang yang terendam ini dan kehilangan energi spiritual yang mereka kenal adalah seperti burung yang ketakutan. Gerakan sekecil apapun sudah cukup membuat mereka takut, apalagi orang hidup berukuran besar menghilang dari hadapan mereka. Beberapa orang bahkan secara tidak sadar mengaktifkan energi spiritual mereka, tetapi tidak hanya perisai energi spiritualnya tidak keluar, wajah mereka masih terlihat berubah menjadi hijau. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tertutup warna hijau, bahkan bola matanya pun berubah menjadi hijau. Mulutnya mengeluarkan air liur, dan dia langsung menyerang orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap mata, sebagian besar biksu tewas atau terluka. Lari, lari cepat. Ada yang aneh di rawa ini, jangan gunakan energi spiritual.
Biksu yang selamat berteriak, mengingatkan teman-temannya. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh Lu Yun di udara, Lao Deng. Inikah yang kamu katakan, jurang yang hanya menyegel aura dan mengapung? Tentu saja, Tuan Tianhuo juga melihat apa yang baru saja terjadi. Sepertinya bukan hanya buaya rakus yang bermutasi, tapi ada juga masalah dengan jurang yang terendam dan air yang terapung. Bahkan bisa mengikis saraf biksu. Lu Yun memandang para biksu yang terkikis oleh air yang mengambang di jurang, dan berkata, tidak ada gelombang jiwa di tubuh mereka, dan mereka telah sepenuhnya menjadi mayat berjalan. Kali ini, seorang lelaki tampan berbaju brokat mewah di antara rombongan biksu yang diserang buaya rakus itu berteriak. Jangan lari, lindungi saya, Tuan Muda. Anda adalah sekelompok sampah. Buruh dan manajemen memberi Anda makanan dan minuman yang enak, hanya untuk membiarkan Anda menjadi pembelot ketika Anda menghadapi bahaya. Meskipun dia berteriak keras, tidak ada seorang pun di panti jompo, yang sepenuhnya didominasi oleh rasa takut, yang memperhatikannya. Biarkan dia mengamuk tanpa daya di rawa. Dan ini tidak diragukan lagi mengirimkan sinyal kepada buaya rakus di rawa bahwa saya ada di sini, datang dan makan saya. Ketika Lu Yun melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Tanpa diduga, begitu bisnis dimulai, pelanggan pertama datang. Mulailah menerima pelanggan. Ketika Lu Yun menyadari bahwa dialah satu-satunya di rawa yang bisa mengabaikan buaya rakus dan jurang yang tenggelam. Sebuah rencana untuk menghasilkan banyak uang muncul di benaknya. Itu berarti menjadi tukang perahu. Ini adalah satu-satunya yang tidak memiliki pesaing dan benar-benar aman. Sedangkan untuk pelanggan, mereka hanya akan memilih tuan muda dari kota-kota besar Zhongshu. Keuntungan yang sangat besar. Pria tampan yang saat ini sedang memaki-maki rumahnya di rawa adalah pelanggan pertamanya. Pada saat ini, seekor buaya rakus sedang perlahan mendekat di rawa dekat kakinya, siap menikmati santapan lezat tersebut. Tepat ketika buaya rakus membuka mulutnya yang berdarah, ia hendak menyeret pemuda dari keluarga tak dikenal ini ke rawa. Lu Yun tiba-tiba muncul di atas pria tampan ini, meraih bahunya, dan menariknya keluar dari rawa. Di bawah tatapan mata hijau buaya rakus yang bersinar, dia berhasil menyambar bebek itu ke mulutnya. Pria tampan itu berjuang keras karena ketakutan. Lagi pula, ketika orang berada dalam ketegangan dan ketakutan tingkat tinggi, kontak fisik yang tiba-tiba akan menyebabkan adrenalin mereka melonjak. Jangan makan aku. Aku punya banyak daging untuk dimakan. Jangan makan aku. Pria tampan itu memohon, dan Lu Yun bahkan samar-samar mencium bau pesing. Melihat ke bawah, saya melihat cairan kuning tak dikenal menetes dari selangkangan pria tampan itu. Bahkan sebagian noda lumpur di area selangkangan pun ikut terhanyut. Kalian dari keluarga besar tahu cara bermain. Kalian benar-benar menggunakan metode baru untuk membersihkan kotoran di tubuh kalian. Lu Yun bercanda. Pria tampan itu ketakutan saat mendengar suara itu pada awalnya, dan bahkan berusaha untuk pergi. Setelah otaknya tenang beberapa saat, dia mencari suara itu dan menatap Lu Yun. Ketika dia melihat bahwa orang lain bukanlah monster yang menakutkan, melainkan manusia, dia dapat dengan jelas melihat ketakutan di wajah pria tampan ini menghilang dengan mata telanjang, digantikan oleh ekspresi menyanjung. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa pahlawan ini. Aku, Zhao Fugui, pasti akan memberimu hadiah yang berlimpah di masa depan. Terima kasih pahlawan atas apa yang kamu lakukan hari ini. Jangan khawatir tentang hal itu di masa depan. Lebih baik memilih hari daripada gagal. Lebih baik sekarang, kalau tidak tanganku akan kram dan aku akan melemparkan Tuan Muda Zhao ke dalam. Mengancam. Tidak ada yang bisa menyembunyikan ancaman Chi Guoguo. Inilah ketangguhan keluarga ini. Tidak mungkin, kini hanya ada dua pilihan, menerima nasib dan membayar tenaga, atau membuang Anda ke rawa untuk memberi makan buaya. Meski begitu, Zhao Fugui tidak bisa menahan amarahnya dan harus menyanjungnya dengan senyuman. Bagaimanapun, hidupnya sekarang ada di tangan Lu Yun. Itulah yang dikatakan sang pahlawan. Zhao Fugui dengan gemetar melepas cincin penyimpanan di tangannya dan menyerahkannya kepada Lu Yun dengan enggan. Saya melihat Tuan Zhao terlihat tidak senang, kalau tidak, lupakan saja. Kata Lu Yun dan perlahan melepaskan satu tangannya. Hilangnya pusat gravitasi secara tiba-tiba membuat Zhao Fugui gemetar, dan keringat dingin langsung menutupi dahinya. Dia dengan cepat memohon belas kasihan, jangan. Jangan, pahlawan, inilah yang pantas diterima seorang pahlawan. Apa yang pantas dia dapatkan? Petik 2. Karena Tuan Zhao sudah mengatakan ini, akan terlalu berlebihan bagiku untuk menolaknya lagi. Kalau begitu aku akan dengan enggan menerimanya. Lu Yun mengambil cincin penyimpanan yang diserahkan oleh Zhao Fugui dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ketika Tuan Tianhuo dalam kesadaran spiritual melihatnya, dia memarahi Lu Yun, tidak tahu malu. Lu Yun tidak setuju dan berkata, kamu mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Dan lihat betapa bahagianya pelanggan tersenyum sekarang. Air mata tawa keluar. Yang saya fokuskan adalah pelayanan dulu, dan saya pasti akan membuat pelanggan merasa 100% hangat. Petik 2. Tuan Tianhuo mencibir dan berkata, apakah dia menangis kegirangan? Wah, kamu bingung dan menaruh emas di wajahmu. Itu salah. Aku menyelamatkan nyawanya, bukankah seharusnya dia berterima kasih padaku? Bukankah aku harus menerima rasa terima kasih yang pantas kuterima? Lu Yun berkata dengan wajah serius.
Nak, kamu benar-benar membuka mataku. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang meminta terima kasih kepada orang lain. Kata Dewa Api Langit, Dewa Senjun. Kebetulan sekali, Lao Deng. Ini juga pertama kalinya saya melihat formasi yang saya rancang. Saya tidak tahu apa itu. Jawab Lu Yun. Tuan Tianhuo. Lu Yun dan Zhao Fugui tiba di Pulau Tengah seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar di langit. Letakkan dan pergi. Lagi pula, masih banyak biksu dalam kesulitan besar yang membutuhkan tukang perahu untuk menyelamatkan mereka. Raungan Zhao Fugui datang dari belakang, pahlawan. Aku masih belum tahu siapa nama belakangmu. Jiwa gelap kedai Suanyi. Lu Yun hampir kehilangan akal sehatnya dan berbicara tanpa sadar. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah seseorang dari Suanyi Tavern, jejak keterkejutan melintas di wajah Zhao Fugui, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi Lu Yun tidak peduli tentang itu. Sekarang dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak, dan menyelamatkan lebih banyak orang. Sepanjang jalan, Lu Yun memberikan perhatian khusus dan menandai beberapa kelompok pelanggan potensial. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu pencarian yang terbuang. Meski begitu, ketika dia berbalik, beberapa di antaranya telah dimusnahkan seluruhnya oleh buaya Taoti. Area luas berwarna merah tua yang mengambang di rawa ini sangat menarik perhatian. Namun yang aneh adalah buaya rakus tersebut sepertinya tidak memakan mereka yang dikuasai oleh air terapung jurang yang bermutasi. Sepanjang perjalanan, Lu Yun melihat beberapa biksu berbadan hijau, berjalan tanpa tujuan di rawa, mencari biksu lain seperti buaya rakus. Adegan yang menggugah pikiran ini hampir tidak dapat membantu imajinasi Lu Yun. Tiba-tiba, Lu Yun menyadari suatu masalah dan buru-buru bertanya kepada Lord Skyfire, apa warna asli buaya Taoti? Tuan Tianhuo jelas sedikit bingung dengan pertanyaan Lu Yun. Dia berhenti dan berpikir sejenak dan berkata, sepertinya warna aslinya berwarna keabu-abuan. Tentu saja, seperti yang kuduga, Tuan Tianhuo. Seperti yang kamu harapkan, Tuan Tianhuo Senjun seperti biksu setinggi 2 kaki, sedikit bingung. Sekarang nampaknya kemungkinan besar buaya rakus dan air terapung jurang maut tidak bermutasi. Sebaliknya, mereka dikendalikan atau dirasuki oleh sesuatu. Lu Yun berkata sambil menurunkan dirinya untuk mengambil sebagian dari rawa hijau. Saya melihat benda kecil berbentuk butiran mengambang di air di telapak tangannya. Benda-benda yang dulunya berwarna hijau di rawa itu terdiri dari partikel-partikel yang ditumpuk menjadi satu. Apakah kamu mengenali benda ini? Lu Yun bertanya. Lord Tianhuo menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kesan sama sekali. Seharusnya itu adalah makhluk yang berevolusi dari dunia kecil ini, bukan? RH yang penuh perasaan juga memberikan jawaban yang sama, yang mengejutkan Lu Yun. Api aneh muncul di tangan Lu Yun dan langsung menguapkan air di telapak tangannya. Kalau tidak tahu, pokoknya tidak tahu. Lagi pula tidak masalah, asal tidak mempengaruhi peruntunganku. Lu Yun berkata dan bergegas maju dengan cepat. Pelanggan, tukang perahu ada di sini untukmu.